kebijakan ini disoroti, ya, banyak disorot baik oleh ahli, ya, maupun oleh masyarakat biasa, kebijakan pengalokasian anggaran pendidikan itu. Dan kita memahami bahwa satuan biaya pendidikan di setiap negara itu sangat bervariasi. Apa sebabnya atau yang menyebabkannya bervariasi? Ya, jelas karena perbedaan cara penyelenggaraan pendidikan. Nah, untuk ini biasanya bisa dipelajari lewat eh, comparative education, ya. Ada studi khusus atau bahkan dulu itu ada mata kuliahnya kalau di ternyata, ya, pendidikan komparatif. Jadi studi banding lah, perbandingan antar negara, antar berbagai negara. Ya. Nah, untuk membandingkan biaya pendidikan ini di tiap jenjang, di tiap negara, teknik yang dilakukan adalah dengan membandingkan biaya operasional pendidikan dan sumber keuangannya. Di mana itu kita lihat dari persentase GNP-nya, Gross National Product-nya dari tiap negara. Ya, kita mah akhirnya ke APBN, ya, 20%. Nah, besar, ya bisa besar, bisa kecil. Selama ini dianggap kecil karena itu ternyata bukan hanya untuk Diknas, tapi juga semua kegiatan pendidikan di semua instansi yang ada itu masuk ke situ. Ya, jadi masih belum signifikan 20% itu. Coba kalau murni untuk pendidikan yang dikelola oleh Kemendikbud misalnya, ya, Kemendikbud pendidikan dasar dan menengah. Baik, itu makro tadi kan, sekarang mikro. Yang mikro ini, ya, jadi kalau Bapak Ibu menggunakan analisis pendekatan mikro, itu berarti menganalisis, Bapak dan Ibu itu menganalisis biaya pendidikan didasarkan pada pengeluaran total. Nah, ini tadi kan total cost dan jumlah biaya satuan atau unit cost menurut jenis dan tingkat pendidikan. Ya. Kalau jenis kan ada pendidikan akademik, pendidikan vokasi, ya. Oke. Kalau tingkat dasar, menengah, tinggi. Tuh, oke. Nah, biaya total ini merupakan gabungan dari biaya per komponen input pendidikan di tiap sekolah. Oke lah. Lalu Bapak dan Ibu, ini tinggal beberapa slide lagi lah. Ya. Satuan biaya pendidikan itu biaya rata-rata yang dikeluarkan oleh sekolah untuk melaksanakan pendidikan per siswa per tahun anggaran. Itu satuan biaya pendidikan namanya, ya. Apa itu satuan biaya pendidikan? Ini biaya rata-rata untuk melaksanakan pendidikan di sekolah per siswa per tahun anggaran. Misalnya tahun anggaran 2024-2025, gitu ya. Satuan biaya ini merupakan fungsi dari besarnya pengeluaran sekolah dan banyaknya murid sekolah. Dengan demikian, Bapak dan Ibu bisa menyimpulkan satuan biaya ini dapat diketahui dengan jalan membagi seluruh jumlah pengeluaran sekolah setiap tahun dengan jumlah siswa, ya, yang ada di sekolah tersebut pada tahun yang bersangkutan. Gitu aja. Ya. Sepertinya pembiayaan itu rumit, tidak juga, bahkan lebih mudah karena ditunjukkan secara kuantitatif. Tuh. Seperti begini kan kuantitatif itu, ya, untuk mengkuantifikasi misalnya gaji Bapak dan Ibu itu besar, itu kualitatif, besar, cantik, tinggi, gitu ya, luas.
Untuk bersahabat lah dia sama pondok ICBB. Itu namanya kualitatif. Nah, kalau besar dan kemudian dikuantifikasi gaji besar itu berapa? Misalnya, oh di atas 20 juta. Nah, kan 20 juta muncul kuantis angka atau bilangannya. Itu pembiayaan pendidikan itu ya, menggunakan bilangan atau angka-angka. Nah, ini sekedar teori atau konsep dasar. Ya. Biaya dalam pendidikan meliputi biaya langsung, direct cost, dan biaya tidak langsung. Apa maknanya? Direct dan indirect cost. Biaya langsung itu terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran, sarana belajar, biaya transportasi, gaji guru, ya, baik yang dikeluarkan pemerintah, sekolah maupun orang tua. Hmm. Nah, itu ya. Sedangkan yang tidak langsung itu keuntungan yang hilang, earning for gone. Apa itu yang hilang? Keuntungan yang hilang apa itu? Artinya harusnya untung dia itu. Harusnya. Tapi karena dia itu sekolah, maka dia kesempatannya hilang. Jadi harusnya misalnya seseorang itu, seorang anak itu kalau dia tidak sekolah, ya, dia itu kan memiliki peluang untuk mencari nafkah, misalnya ya, opportunity cost ya, yang hilang, ya, kesempatan yang hilang, yang dikorbankan siswa selama belajar itu. Makanya kalau di daerah-daerah ya masih memang masih berkekurangan itu, apalagi zaman saya dulu itu pendidikan itu tidak menjadi prioritas ya. Lebih baik membantu orang tua bekerja di ladang misalnya begitu. Oke, sekarang sudah semakin maju lah. Walaupun belum betul-betul maju kita ini masih tertinggal juga, tapi paling tidak sudah lumayan ya. Kita ini nasibnya kurang baik. Apa maksudnya? Kita ini negara kaya betul, kaya raya loh sebetulnya ya. Tapi pemanfaatannya lu sangat disayangkan dari rezim ke rezim ya sampai sekarang. Boleh prihatin kalau dari sisi itu ya, dari sisi ini nih boleh prihatin. Karena seharusnya misalnya tidak boleh ada yang miskin, malah berjuta-juta yang masih miskin kita ini ya. Oke lah, nggak apa-apa itu. Itu manajemen pemerintahan dan pembangunan memang yang mismanagement selama ini. Sudah berpuluh-puluh tahun sejak kita merdeka. Oke, ini juga masuk lagi ke ini nih, ke beberapa konsep dasar. Kegiatan sistem pendidikan itu sifatnya dinamis ya, dynamic dan organic, whole, composed of many independent part subsystem. Nah, ini maksudnya ini keseluruhan organ keseluruhan ini terkomposisi dari sekian bagian-bagian yang independen. Nah, lalu apa problemnya? Problemnya yang sedemikian pada salah satu subsistem itu sering memiliki pengaruh terhadap subsistem lainnya serta biaya dan efisiensi di masa depan. Ini menurut ini orang-orang ini Kong Halak ya dalam sistem analis approach ya, pendidikan analisis sistem. Jika ada komponen penting dalam sistem malfunction, malfungsi lah, malfunction atau missing atau hilang, maka kinerja sistem secara keseluruhan akan mengalami penurunan bahkan gagal. Taruhlah misalnya, maaf, guru yang hilang gitu ya, atau malfungsi gurunya, malfunction ini kan, malfunctioning.
atau bahkan sampai hilang, gurunya menghilang, nah pasti ini akan menurunkan bahkan menggagalkan ya penyelenggaraan pendidikan. Oleh sebab itu, seorang analis biaya pendidikan harus memiliki kejelasan dan pemahaman yang konsisten tentang apa? Ya, tentang biaya pendidikan, ya, tentang perbedaan masing-masing tipe biaya, kekuatan masing-masing tipe biaya, pengaruh yang mungkin timbul dari masing-masing biaya, ya, dan perbedaan tipe serta sumber pendapatan tuh. Ya. 5 elemen. Dan ini maksudnya baik formal itu sekolah lah ya, non formal seperti apa kursus-kursus, terus sanggar kegiatan belajar, ada pusat kegiatan belajar masyarakat, itu non formal apa ya, pelatihan-pelatihan, magang, input, proses internal, outputs, dan benefits atau keuntungan. Jadi tujuan ini ya, masukan, proses internal, proses di dalam maksudnya, di dalam sekolah misalnya, atau di dalam lembaga pendidikan, keluaran ya, dan keuntungan. Ada yang lain itu, ini bukan 3, 4, ini masih 5 bukan 3. Ya, maaf. 5. Ada yang mengistilahkan outcome ini, dampak ya benefit itu ada yang menyebut juga outcome. Nah, ini. Kelima elemen ini terkait satu dengan lainnya ya. Oleh sebab itu, kelima elemen tersebut harus dievaluasi. Jadi kalau Bapak di apa, akan mengevaluasi ya outcome ya dari sebuah pendidikan, maka ininya nih harus arahnya diarahkan ke sini nih, kelima ini. Nah, demikian Bapak dan Ibu, ini di awal ini masuk ke konsep-konsep yang sangat mendasar lah ya mengenai pembiayaan pendidikan. Saya hentikan dulu ya dan saya kembalikan kepada Bapak dan Ibu melalui ketua kelas. Silakan Pak Purwanto ya. Baik, terima kasih Bapak. Yo. Dikarenakan Bapak juga ada agenda lain, apakah kita akan membuka sesi tanya jawab dulu Bapak? Ya, buka aja lah ya Mas. Saya sampai jam 8 kurang lah dikit. Baik, kepada Bapak Ibu mahasiswa yang kiranya akan mengajukan pertanyaan, bisa Hmm. raise hand. Kita buka dua penanya dahulu, yaitu Pak Ahmad Wafir dan Pak Asep Erik. Silakan Pak Ahmad Wafir. Ya, Pak Ahmad. Baik, terima kasih Pak Ketua. Hmm. Pak Edi Mulyadi, mohon maaf mau bertanya ini. Silakan Pak Ya, Ahmad Wapir. tentang kasus pendidikan Pak, Hmm. terutama dari segi pembiayaan. Ya. Banyak pendidikan di Indonesia ini Hmm. yang dari segi pembiayaan secara khusus, misalkan masalah keuangan, Hmm. sangat minim Pak. Oh. Cuma dari segi tenaga maupun barang, masyarakat itu sangat luar biasa semangatnya untuk menyediakan layanan pendidikan. Terutama ada beberapa kasus, misalkan ada guru TK yang hanya digaji 100.000 setiap bulan. Ya.
Ada juga beberapa waktu yang lalu itu kakaknya Mahfud MD itu di Surabaya digaji 300.000 per bulan. Ya, betul. Ya, ini menurut Bapak Dokter ini eh, apakah termasuk dalam masalah biaya pendidikan sebagaimana tadi disebutkan? Ya, Itu ya. yang pertama Pak Dokter. Yang kedua adalah masalah sekolah rakyat nih, sedang boomingnya sekarang Pak Dokter. Sekolah rakyat ini yang dimaksud, apakah ada sekolah khusus yang diadakan pemerintah dengan biaya pemerintah? Apakah sekolah yang diadakan oleh masyarakat-masyarakat yang notabene tidak mempermasalahkan tentang biaya pendidikan? Terima kasih, itu Pak Dokter. Ya. Oke, tampung dulu ya. Baik, Makasih, Pak. selanjutnya Pak Asep Erik dari Tasikmalaya. Ya. Dengar ya Pak suaranya. Baik, terima kasih Pak Ketua, Pak Purwanto dan Pak Dokter. Tadi izin bertanya terkait dengan kasus atau permasalahan tentang pembiayaan sekolah, mungkin seperti itu yang saya rasakan selama dekade terakhir ini. Kita misalkan sebuah sekolah swasta, entah itu tingkat SD, SMP ataupun SMP, ini mungkin sangat miris sekali dengan mengalami penurunan jumlah siswa, misalkan dalam 3 tahun terkini. Salah satu faktor yang menjadi tingginya penurunan siswa itu dengan biayanya pendidikan yang sekiranya tidak seimbang dengan fasilitas ataupun pelayanan, baik itu guru ataupun pelayanan fasilitas yang diberikan untuk ke siswanya sebagai orang tua yang menjadi konsumen pendidikan untuk sekolah kita. Misalkan sekolah, tentu kalau swasta itu kan sumber utama pendapatannya itu kan dari SPP, dari pembayaran dari siswa seperti itu. Nah, yang menjadi cukup polemiknya adalah sekolah memiliki pendanaan yang utamanya dari siswa, sedangkan siswa sedikit demi sedikit dari tahun ke tahun menjadi menurun untuk menjaga solusi untuk menjaga kualitas pendidikan supaya biaya pendidikan juga bisa terjangkau. Mungkin yang jadi pertanyaannya adalah bagaimana cara mengidentifikasi komponen biaya pendidikan yang ideal dengan fasilitas pelayanan yang sekiranya yang akan diharapkan oleh orang tua. Kemudian selanjutnya, kalau permasalahan ini dalam jangka panjang dengan kualitas ini dibiarkan, artinya berjalan tanpa kita memandang atau tanpa kita memikirkan dari peran orang tua sebagai konsumsi dari pendidikan itu, apakah sekolah nantinya mungkin setahun, 2 tahun, 5 tahun ke depannya akan gulung tikar, mungkin seperti itu Pak. Terima kasih. Ya, oke. Baik ya. Langsung dijawab ya Pak Purwanto ya. Ya Pak, dahulu kita berikan kesempatan untuk Pak Dokter menjawabnya dulu. Ya. Gaji rendah. Gaji rendah dari guru khususnya ya, gaji guru yang rendah. Ini sudah sangat klasik dan klise sebetulnya. Ini menunjukkan bahwa masyarakat atau negeri kita ini ya masih belum memprioritaskan pendidikan. Walaupun secara teori atau secara referensi lah, masyarakat yang maju itu, bangsa-bangsa yang maju itu memang diawali ya dari pendidikan. Nyaris tidak ada masyarakat yang maju ya yang tidak berangkat dari pendidikan. Maju dalam artian penguasaan iptek yang lalu mengarah kepada penguasaan sektor-sektor
produksi, ya, sektor distribusi atau pemasaran. Yang itu memang sebagai hasil dari SDM-nya, ya, hasil dari SDM-nya yang memiliki kompetensi yang tinggi. Maksudnya ada masyarakat juga yang kaya walaupun tingkat pendidikannya rendah. Apa itu? Ya misalnya yang di Timur Tengah itu memang kaya-kaya, tapi mereka itu bukan karena SDM-nya bagus. Itu karena punya limpahan berkah dari alam, ya, dari bumi lah, ya, dari minyak bumi, dari gas dan berbagai mineral itu yang di Timur Tengah itu. Itu suatu saat akan habis, ya. Dan di mereka juga itu ternyata tenaga-tenaganya adalah dari negara-negara maju. Nah, gaji rendah ini sudah sejak lama, ya, menjadi permasalahan dan tidak ada solusi atau belum ditemukan solusi yang jitu, ya, yang tepat, terutama di daerah-daerah yang memang miskin, yang minus. Kalau di daerah-daerah yang kaya ya relatif bagus, Pak, Bapak Ibu, ya. Di provinsi yang bagus ya bagus juga. Ada provinsi yang bagus tapi masyarakatnya terlalu banyak. Ya, jadi dibagi bagi banyak. Tapi dari sebuah teori, Bapak dan Ibu, ya, karena di kita ini pincang dari sebuah teori mengapa di kita ini banyak yang bergaji rendah atau berupah rendah. Ya, guru rendah ya gajinya hanya 300.000 satu bulan. Bahkan ada yang kurang dari itu, tetap bisa hidup. Bagaimana kualitas pendidikannya, ya, mengandalkan seperti ini. Ini sebetulnya karena pengelolaan sumber-sumber pendidikan itu tidak efektif, tidak merata lah, tidak baik, ya. Dan ingat, masyarakat kita ini sekian ratus tahun terjajah. Kemudian juga setelah merdeka juga mengalami struktur yang otoriter cukup lama. Sampai sekarang masyarakat kita ini akses ke anggaran itu rendah, ya. Masyarakat kita ini masyarakat yang baik dalam artian tidak banyak protes, ya. Padahal sesungguhnya saya berani mengatakan uang itu banyak, ya. Uang itu banyak, tapi tidak secara proporsional untuk pembangunan yang melayani rakyat itu ajalah, ya, proposisinya, ya. Lebih banyak untuk belanja pegawai misalnya, ya, termasuk di bidang pendidikan ini. Makanya dari awal tadi saya heran, ya, sudah sejak lama sebetulnya, tadi kan saya introduksi di awal, ya, Pak Ahmad Wapir, anggaran itu banyak tapi hanya berputar, ya, di birokrasi dan apa namanya channel-channelnya gitu, ya. Ada modus-modus tertentu, misalnya saja sebagai contoh, ya, kalau dalam CSR itu ya ditampung oleh lembaga-lembaga yang dibikin oleh perusahaan itu sendiri.
kan mestinya disumbangkan ke pendidikan, ke sekolah-sekolah. CSR itu yang cukup 2% itu banyak ya. Satu contoh kasus saja ya. Maaf, di Tangerang ini karena kita pernah menjajaki itu, dari CSR-nya perusahaan daerah air minum saja di kota ini 2 tahun itu terkumpul 10 miliar. Nah ini sehingga ada kesulitan untuk menyalurkan kemana ya. Jadi di kita ini gaji rendah itu karena kita tidak bisa mendistribusi dengan baik lah ya kekayaan. Coba ya, kekayaan kita ini jomplang aset itu. Coba bayangkan 52% kekayaan kita ini dikuasai oleh segelintir orang saja. Sementara yang ratusan juta itu untuk 40%. Bayangkan ya. Terus fenomena lain. Otonomi daerah sudah lama. Tapi sampai saat ini, maaf saya ingin mengatakan, karena ini berdasarkan fakta atau data empirik ya dari para ahli juga. Uang itu ternyata masih 70% lah sampai 75% beredar di Jakarta. 25% itu dibagikan ke daerah-daerah. Semakin jauh dari pusat, semakin kecil. Saya pernah menjadi tim ahli di pusat sana di kementerian. Waduh, kalau ke daerah itu saya membawa karena akan memverifikasi lembaga-lembaga yang dikasih bantuan. Waduh, memang prihatin lah ya. Nah, di kita ini jomplang ya. Sangat apa tingkat kekayaan antara yang kaya dengan yang itu sangat jauh di kita ini. Jadi untung saja rakyatnya baik-baik. Anda boleh menghubungkan dengan secara historis dulu itu kita ini kan terjajah sejak zaman dulu lah, sejak zaman kerajaan. Zaman kerajaan para raja kita itu dulu maaf banyak yang menjajah rakyatnya ya, menarik upeti-upeti segala masalah. Tapi rakyatnya baik dalam artian tidak banyak protes. Protesnya gimana coba waktu itu rakyat kalau protes kepada rajanya? Meninggalkan kampungnya, pergi kemana aja. Karena waktu itu kan masih banyak hutan-hutan gitu ya. Pas raja ke sana, kemana rakyatku? Hilang, dia pindah. Jadi tidak ada kebiasaan memberontak. Kalau di negara maju kan kesadaran akan hak-hak itu tinggi, sangat tinggi ya. Hati-hati pemerintah itu. Makanya layanan kepada publik, pada masyarakat itu juga sangat baik kalau di negara maju ya. Seperti di Jepang sana ya, sangat pelayan publik itu sangat mengutamakan rakyatnya. Silakan aja coba Anda misalnya di Jepang, kehilangan atau tertinggal dompet ya di toilet, tidak usah khawatir. Walaupun itu berisi wah barang berharga, tidak akan hilang. Aman. Itu satu secuil kasus saja. Kalau di kita kan, Bapak juga bisa Bapak Ibu bisa menilai sendirilah sangat cerdas. Udah ribuan triliun kita ini uang kita ini aduh diselewengkan, dibawa ke luar negeri juga sudah sedemikian banyak ya. Itulah. Mahfud MD tadi kan Bapak Ibu ini nyebut Mahfud MD ya. Ya iyalah. Dia juga menyebut dari satu sektor saja pertambangan kalau benar mengelolanya ya akan diperoleh untuk setiap orang Indonesia akan mendapatkan setiap bulan itu 20 juta rupiah.
Kalau pertambangan saja tuh, belum lagi kehutanan, belum lagi ke lautan gitu ya. Ini dari pertambangan saja dan dipercaya oleh para ahli. Tapi kita sebaliknya kan. Nah ini ada hubungannya dengan hal demikian lah. Ada salah kelola kita ini. Ya. Lalu sekolah rakyat. Nah itu sekolah yang disediakan dan diinisiasi oleh pemerintah kan ya. Nah, itu yang menginisiatifnya itu pemerintah ya. Itu gratis ya dan diharapkan berkualitas itu untuk memang diarahkannya untuk keluarga yang kurang mampu atau yang miskin gitu ya. Ini oleh siapa? Dikelolanya oleh Kemensos. Jadi memutus mata rantai kemiskinan. Ini bukan oleh Dikbud, oleh Kemensos untuk memutus rantai kemiskinan. Jadi tujuannya bang, yang ngurus orang-orang miskin itu kan yang terlantar itu apa Kemensos. Nah, mendirikan atau menginisiasi sekolah rakyat. Ya, kalau dari sisi konsep, dari sisi program ini pintar kita ini menginisiasi program-program itu. Tapi itu apa namanya eksekusinya, implementasinya yang sering tidak sesuai dengan tujuan awal, gitu ya. Entah bagaimana di kita ini selalu banyak konsep-konsep yang bagus, tapi pengawasannya, aduh ampun, implementasinya ampun ya. Silakan Bapak dan Ibu cermati sendirilah, ya. Kan yang bergaji tinggi itu mau tidak mau yang di Jakarta lah, guru itu. Guru di Jakarta kan mungkin ada yang di sini Bapak dan Ibu yang orang Jakarta, ya. Tunjangannya saya bisa di atas 20, ada yang 17 sampai 20 juta tunjangannya saya, ya. Ini karena kita ini masih kesenjangannya, gapnya jauh, menganga jurang antara kaya dengan miskin di kita ini, ya. Antara pusat dengan daerah. Tapi karena baik rakyatnya. Kalau rakyatnya seperti Amerika, wah sudah revolusi kita ini, ya. Itu aja Pak Ahmad Wapir, bagus tuh angkat Pak Asep Erik. Nah ini masalah permasalahan jangka panjang yang baik bisa kalau nanti kalau terus menerus Bapak silakan gulung tikar ya Pak apa Sep, ya apa boleh buat kalau gulung tikar gitu ya. Artinya tidak ada pangsa pasarnya lebih lanjut. Tapi saya percaya Bapak Pak Asep menyoroti dari aspek pembiayaan ya. Ya bagaimanapun pemerintah berkewajiban kalau sumber-sumber pendanaan pendidikan dari masyarakatnya itu memang minim ya Pak Asep ya. Harus apa namanya diadvokasi lembaga-lembaga pendidikan agar mendapatkan bantuan dari pemerintah. Kecuali memang sudah tidak ada lagi dari sekitar sana atau memang di daerah tersebut yang bisa ditampung oleh sekolah tersebut ya. Seperti karena keberhasilan keluarga berencana misalnya banyak sekolah dasar yang di merger misalnya ya disatukan, 2 sekolah 3 sekolah disatukan. Tapi kalau memang di situ masih apa tingkat partisipasi siswanya masih tinggi, calon-calon murid masih tinggi, sementara pembiayaannya lemah, ya, kemampuan masyarakat untuk membiayainya lemah, ya itu bisa jadi kewajiban pemerintah. Dan uang untuk itu ada sebetulnya.
hanya tidak diutamakan saja. Jadi betul yang diintroduksi oleh diintroduksi oleh beberapa pimpinan daerah yang mulai sadar ya, kepala-kepala daerah yang mulai sadar, dan juga oleh para ahli bahwa anggaran itu dikelola sedemikian rupa sehingga menetes kecil ke bawah. Ya. Jadi dipakai rapat dari meja ke meja gitu ya. Di hotel ke hotel, itu memang biasa. Hmm. Ya. Mudah-mudahan referensi ini bisa Bapak pahami lah, walaupun misalnya makro kembali ke mikro, makro kembali ke mikro, nggak apa-apa. Pak Abdul Halim berbagi layar. Nah itu ya, untuk pertemuan awal, ini masih banyak Bapak dan Ibu yang masih penasaran ya, saya apresiasi, saya hargai, tapi saya ini mohon maaf ya, ini harus pergi hari ini ke Bandung. Ya. Mohon dimaafkan ya Bapak dan Ibu. Ya Yang Pak penting dosen, nggak jangan apa-apa Pak dosen. jangan puas, lalu ketidakpuasan Bapak dan Ibu itu dikompensasikan dengan mencari sumber-sumber lain ya. Ya, Siapa dok? siap. Yang penting tersentuh aja lah. Setelah tersentuh, kan yang saya tonjol-tonjolkan, yang menonjol ini yang penting kan, tadi yang menonjol yang penting tuh. Disentuh-sentuh, setelah tersentuh Bapak Ibu mencari referensi lain ya, baik virtual maupun dalam dunia nyata. Oke. Terima kasih ya Bapak dan Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan saya, intonasi atau kata-kata yang kurang tepat juga mohon dimaafkan ya. Terima kasih atas atensi Bapak dan Ibu. Absennya diisi ya. Saya tutup dengan Billahi wal hidayah. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Dokter. Semoga Ya. selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai Lalu jumpa ya. Pak. Terima kasih Pak dosen. Salam buat keluarga dan yang Anda cintai. Baik, Salam, ya, salam. insyaallah. Hati-hati Pak Dokter. Ya, oke. Makasih. Baik, demikian Bapak Ibu terkait perkuliahan perdana di semester kedua tentang pembiayaan pendidikan yang disampaikan oleh Bapak Doktor. Semoga ilmu yang beliau sampaikan bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan kepada Bapak Ibu. Terkait dengan materi perkuliahan hari ini nanti akan saya konfirmasi kepada Bapak Doktor supaya menjadi bahan pembelajaran kepada Bapak Ibu. Nanti akan saya share di grup kelas perkuliahan. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan perkuliahan hari ini. Kita akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absensi gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman. Absensinya di mana Pak Ya Ketua? absensinya Pak Ketua izin. Ditunggu aja. Absensinya nanti menyusul Bapak Ibu ya. Masih saya Ya. konfirmasi ke Biro Akademik, tapi belum ada respon. Mungkin beliaunya ada kesibukan lain. Ya, Tapi ya. kayaknya Oh ya. nanti saya konfirmasi ulang Oke. kepada beliaunya. Baik, baik absen Pak sekali, Ketua. ada Siap, apa-apa. siap. Soalnya takut Bisa- lupa. Takut bisa lupa di backup dulu makulnya, Pak Ketua. Baik, untuk hari ini hanya satu mata kuliah. nilai nanti Pak. Ya, insya Allah. Aman-aman insya Nggak usah Allah. khawatir. Tenang teman-teman. Jika ada yang mau Pak undur Ketua diri, sudah live, membackup silakan ini. saya persilakan. Jika mau masih ada yang ingin Undur disampaikan, diri saya dulu Pak, persilakan. undur diri Ya. dulu. Ye, Terima kasih Pak Ketua. baik. Terima kasih Oke, Pak teman-teman, Purwanto. saya undur Selamat diri malam. dulu. Terima kasih Selamat semuanya. berhari pekan. Semoga kita sehat selalu. Amin. Amin. Oke. Oke, sampai ketemu teman-teman. Izin deh Pak Asep ya, Assalamualaikum Pak Sakarik warahmatullahi ya. wabarakatuh. Tasikmalaya. Terima